Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi udah bisa upload video lagi. Udah lama nggak upload. Nah, jadi ini udah 99%, jadi tinggal tutup seldek aja yang lantai atas yang belum beres, sama rakit ini masih berantakan selang-selangnya. Jadi ini si pemanasnya pakai merek Sistel. Dia pakai 4 regulator, jadi biar nggak cepat habis ya di cabang-cabang begitu. Sama ini yang jelas, terutama di sini airnya kurang bagus. Jadi ini pipa masuk. Nah, jadi dari pipa ini turun ke sini ke filter air. Nah, gitu. Jadi sistem penyaringan airnya dari sini dulu ke sini, ke bawah, pompa didorong ke sini, dua filter kedua, terus ke UP-nya pakai 2, baru naik ke tandon lagi ke atas yang ini. Jadi sumbernya dari luar, dari tandon yang di luar. Nah, jadi sederhana ya, seperti itu. Nah, terus jadi dari tandon ke dalam kandang ke nipple. Nah, ini di sini. Jadi yang dari tandon sini tadi yang di atas. Nah, ini kalau umpamanya lewat jalur ini ke sini, teman-teman lihat. Nah, ini nanti buat filter kaporit ya, diisi kaporit. Jadi lewat ke sini ke pompa yang paling ujung ini. Lalu diteruskan. Nah, apabila pengen lagi medikasi gitu tanpa kaporit, jadi ini ditutup, yang ini dibuka. Jadi dari sini terus langsung ke pompa ke situ. Nah, untuk yang dua ini pompa semi. Jadi karena di sini daerah dingin, nggak terlalu butuh pendinginan, nggak terlalu ya. Jadi cooling masing-masing pompa semi satu lantai satu pakai Shimizu semi jet pump. Nah, lanjut, ini bagian apa ya namanya, listrikan. Jadi kontrol utama dari atas tadi, setelah dari sana ya, dari KWH, dari ATS-nya, ATS atau bukan ATS sih, COS, change over switch. Jadi untuk milih genset atau dari PLN. Nah, jadi dari atas tadi nanti kita liatin belakangan. Jadi dari atas turun ke sini. Nah, di sini ada yang namanya fast failure relay. Jadi alat ini melindungi perangkat di sini semua daripada kerusakan. Di antaranya nah, jadi kalau ada salah satu, ini kan RST ada salah satu yang mati, jadi alat ini akan memproteksi, dia akan dengan sendirinya mematikan. Yang kedua, dia kalau ada voltasenya ngedrop turun, sama pun atau spaneng ya istilah bahasa daerahnya gitu, dimatikan langsung. Jadi harus pindah ke genset. Jadi alat ini, sistem di kandang ini nggak akan berfungsi ketika listriknya ngedrop atau ada salah satu kabel yang putus dari gardunya, sama akan dimatikan juga dengan alat ini. Atau setrumnya ketinggian dimatikan juga. Cuman karena strum di sini memang dasarnya ketinggian, jadi sementara sistemnya kita lewatkan dulu. Jadi over voltage-nya kita di 480 ya teman-teman, bisa dilihat 480 volt. Jadi dampaknya juga ke blowernya kencang banget gitu, tapi nggak bagus sebenarnya, harusnya 380 aja, lewat 100 volt berarti. Jadi harusnya ada stabilizer lagi, jadi buat nurunin ke 380 ya. Cuman ya sementara running dulu, nggak terlalu masalah banget seperti voltase drop ya. Kalau voltase up nggak terlalu bermasalah seperti drop gitu. Jadi sementara jalan dulu. Nah, jadi setelah melewati alat ini baru masuk ke panel-panel ini. Nah, ini panel ini masih belum masuk nih listriknya, ini ada indikasi RST-nya ya. Jadi sistem ini yang untuk lantai bawah, untuk start, ini untuk stopnya. Ini atas start stop gitu. Nah, jadi caranya kita start nih yang bawah. Nah,
hijau nyala, di sini juga masuk. Nah, yang atas kita start juga nyala gitu. Sistemnya seperti itu. Jadi bila mana di dalam kandang ada trouble atau ada permasalahan, ada jalur yang korslet atau apapun gitu, untuk mematikan sekaligusnya dari sini tes. Jadi total sistemnya mati, lumpuh, kecuali lampu penerangan gitu. Kalau untuk sistem kandangnya sendiri lumpuh total dari satu tombol ini aja gitu. Nah, jadi kita balik lagi, kita nyalakan, nanti kita tes. Nah, ini untuk panelnya, sistem panelnya. Jadi panel ini ada di kandang ini ada 7 blower. Intermittennya kita tambah 3, tapi nggak dipakai berbarengan gitu, bergantian, supaya si blower yang dipakai intermittent nggak itu aja gitu. Tujuannya sih supaya lebih awet aja gitu. Nah, ini dalamnya, ini buatan kita sendiri, panelnya buatan Inaka. Nah, seperti ini bisa dilihat teman-teman. Nah, jadi ada 7 blower, ini kita pakai Schneider yang biasa teman-teman pesan dari saya gitu. Sama ini kita sekarang beralih dari dulu selektor Hanyong, cuman sekarang kita beralih ke Semco, agak lumayan aja kayaknya gitu. Tampangnya lebih bagus lah, kalau secara kualitas mungkin sama aja gitu. Nah, jadi lanjut sebelum ke atas, kalian bisa lihat di sini untuk pemanasnya sendiri tadi ada super saver apa sistel ya, pemanas sentral pakai gas. Terus bantuan juga pakai ini infrared. Nanti di atas kita coba nyalakan aja ya. Nah, nanti untuk inletnya sendiri ditutup seperti ini pakai senggal palum. Sama videonya juga ada kan ya, udah kita bikinkan videonya. Jadi bukaan ini nanti sesuai umur ayam. Jadi yang ini dibagi dua pengaturannya. Jadi ini yang bawah ke sini, yang atas ke sini gitu. Nah, coba kita buka yang atas ya, yang bawah. Nah, gitu. Sistemnya manual lah ini gitu. Yang bisa naik turun. Nah, bisa teman-teman lihat separuh semua gitu. Jadi sesuai umur ayam lah. Jadi ayam masih kecil, bukaan sedikit aja gitu. Posisi bawah ditutup semua. Paling atas juga buka cuman beberapa, nggak full, jadi dikira-kira aja. Jadi buat nutup inletnya biar agak keren lah gitu istilahnya. Nah, saya teman-teman lihat rapih banget kan, tutup, looksnya dapet lah gitu. Cuman ini di sini masih berantakan, dimaklum aja. Nah, lanjut ke atas. Kita langsung nyalain panel yang atas saja. Jadi ini kita matiin aja, kita tinggal. Oke, stop semua kan lampunya. Nah, kita uji kecepatan angin kadang ini dapat berapa sih gitu. Oh, itu salah picit apa? Oh, benar. Oke, sorry, belum dinyalain. MCB utamanya sip. Jadi MCB utama sini ada. Nah, tadi sebelum ke failure relay, itu relay yang bawah, jadi dari sini dulu. Nah, ini dari ruang genset, dari ruang kontrol utama. Jadi yang untuk bagian atas ini apa sih namanya nih? Lupa. MCCB. Ini yang atas, ini yang bawah, ini yang utamanya satu. Ini pembagian untuk yang kecil-kecil lah gitu. Nah, ini dari sini ke bawah, baik lagi ke atas sini. Ini kita coba. Voltasenya ternyata bisa dilihat teman-teman, 390, cuman kurang akurat. Jadi nggak bisa jadi patokan juga yang seperti itu. Bisa pengukuran yang lebih bagus pakai tang ampere ya. Oke, jadi ini panelnya seperti ini. Ada manual. Jadi ada kontrol suhunya, di sini ada 2 jenis. Ini dikontrol dengan manual dan tempron. Nah, yang ini manual dengan timer seperti ini, intermittent. Nah, terus ada yang kontrol di tengah ini, ada termostat yang biasa dipakai di gudang pendingin gitu. Nah, jadi ada 3 blower yang pakai termostat gudang pendingin. Jadi ada yang sisanya tuh yang 4 pakai tempron, 3 pakai tempron, sorry, 1
total manual. Nah, jadi si titik pembacaan suhunya di sini ada 3 dan tempronnya di dalam, termostat atau pokok suhunya di dalam semua. Kita cobain untuk oke. Satu blower dulu. Nah, kita cobakan di satu blower ini dapat berapa speednya. Bang, nyantai tuh, Bang. Hah? Oh. Oke. Jadi ini untuk ayam kecil kita ukur dari sini saja mungkin biar nggak kejauhan. Belum ada pergerakan ya. Masih belum berasa kalau cuma satu. Oke. Nah, nggak ada, masih 0,0 gitu. Belum ada pergerakan angin. Oke, kita baca dari seldek sini juga karena ini seldek lebar banget. Oke, teman-teman bisa lihat masih 0 ya. Jadi kita akan langsung aja di 4 ya. 5 mungkin ya. Total ini ada 7 blower konven di ujung sana. Kita cobakan 5 sekaligus. Tapi sebelum nyoba nanti kita tunjukin dulu yang tadi. Di tengah sana ada tempron. Dan di ujung sana juga ada sensor suhu seperti ini. Nah, ini yang tadi saya bilang ada pengaturan suhu infrared. Jadi pusat kontrolnya di sini. Nah, teman-teman lihat. Di belakang pun ada yang sama seperti ini, alat ini. Untuk pembacaan suhu dan untuk mengatur blower nomor 6 di sini. Titik-titiknya beda-beda gitu. Terus ini untuk infrared ini. Nah, itu yang merah-merah itu, teman-teman. Untuk membantu proses pemanasan di kandang ini, jadi sebagai tambahan aja ini. Jadi infrared ini bisa lewat pengaturan suhu atau manual gitu. Jadi ya sama lah kayak blower gitu. Prinsipnya gitu di kandang ini. Nah, jadi alatnya cukup sederhana seperti ini. Cuman ini menjamin keakuratan untuk pembacaan suhu dan pengaturan nanti suhu di ayamnya. Sebentar nanti kita coba nyalakan di 5 ya. Oke, bisa teman-teman lihat. Ini 5 blower ya untuk posisi di sini, belum jauh dari seldek. Jadi uniknya, kalau ini kan seldek, ini kandang cuma 90 meter kali 12. Seldeknya 15 meter. Jadi begitu kita tambah ke tengah, di sini pengaturan suhu akan lebih enak, akan lebih kerasa justru. Kan biasanya di tengah kopong ya. Coba kita ukur di tengah. Sekalian kita tutup pintu itu. Pantes tadi nggak berasa. Pintunya buka nggak ketahuan. Oke, kita tutup dulu pintunya. Kedot banget teman-teman. Nah, oke, ini di tengah ya teman-teman. Oke, coba kita lihat. Sudah sampai di 2,4 ya, 2,2. Jadi udah nyampe standar. Ini baru 5 ya, bisa teman-teman lihat. Yang tengah 2 itu belum nyala. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, kunci dari settingan itu untuk kunci dari keberhasilan. Jadi si angin ini nyampe ke bawah. Jadi ini di bawah, di sini di dekat ayam gitu. Ini belum full speed ya, belum full speed. Udah hampir 2 meter per detik ya, antara 1,7 1,8. Ini kondisi di tengah teman-teman. Jadi di depan sih udah lebih kenceng ya, jelas ya. Belakang pasti lebih kenceng gitu. Biasanya yang rumit itu settingan di tengah itu angin kurang. Nah, jadi ini bisa dibilang sangat bagus ya pengaturannya. Nah, kalau di atas begini ya kita nggak berguna juga ya ngukur ya, karena ayam di bawah kan, kita butuh kecepatan angin itu di bawah gitu. Belum full speed sudah bagus. Nah, kita bisa naikin lagi full speed ke 7 ya. Nah, ini tempronnya di sini. Nah, coba sebentar kita nyalakan dulu.
Oke, jadi sembari nunggu teman kita yang nyalain, kita bahas sedikit kenapa kita masukin ini di tengah gitu. Jadi kalau kita tarik kabel ke sana ke belakang, dia pembacaan suhunya selalu jauh. Tapi kalau coba teman-teman dia lihat 22,9. Nah, 22,9. Nah, naik ke 23 ya. Berarti ada loncatan cuma 0,1 detik. Lain halnya kalau kita taruh di depan, tempronnya, sensornya di sini di tengah, itu loncatan suhunya jauh banget gitu. Jadi untuk akurasi lebih baik di sini, gitu di tengah. Nah, ulang lagi. Ini pengukuran di tengah, bisa lihat teman-teman, luar biasa sekali kecepatan anginnya, nyampe 4 meter per detik ya, 4 meter per detik lewat. Jarang kandang yang settingan seperti ini dengan blower yang belum terlalu banyak ya. Kalau segini masih 7 standar lah gitu. Bahkan biasanya orang pasang 8, kita cuma masukin 7 saja gitu. Ini di bawah kita lihat teman-teman, sudah lebih dari cukup untuk di bawah, nyampe kecepatan tertingginya 3,3 gitu. Jadi bisa dibilang 3,4 bahkan. Dalam kata lain gini, untuk kecepatan angin yang sebagus ini, ini akan difungsikan sebagai backup saja kalau kondisinya terlalu ekstrim panas. Oke, matiin. Kalau kondisinya terlalu panas saja gitu. Dalam kondisi biasa kita nggak akan pakai full speed. Jadi tujuannya kenapa kita bikin sebagus mungkin, serapat mungkin seperti ini. Ini looksnya juga bagus kan, lihat warna putih begini kan, rapi-rapi. Nah, tujuannya agar supaya penggunaan blower itu irit, nggak seperti biasanya kandang dengan lebar 12 itu kan 8 jalan semua, nggak gitu. Normalnya antara 4 dan 5 gitu. Nanti backupnya 2 itu gitu, yang 2 itu. Jadi nyampe kecepatan yang ekstrim banget lah untuk ayam yang ukuran nggak tahu berapa itu. Jadi bisa teman-teman lah mungkin yang biasa di CH dengan kecepatan di bawah gitu, segitu sudah bisa dibilang kalau kata orang sudah mah edan pisan lah gitu. Jadi ya seperti itu saja gitu untuk review anginnya dan blowernya. Nah, jadi ini nipple kita bikin sendiri untuk handsetnya. Tujuannya ya biasalah, yang punya biar murah katanya gitu. Terus pembuangannya kita sambung seperti ini. Terus di situ regulator tadi di tengah ya, nggak sempat kita bahas tapi ya udah biasa ya. Saya sering bahas regulator. Oke, ini sudah. Jadi prosedurnya kita akan matikan dulu di sini. MCB utamanya 1. Oke, sudah mati. Kita matikan juga di bawahnya seperti tadi. Jadi untuk mengirit alat-alat supaya nggak cepat rusak, jadi kita matikan saja. Nah, gitu. Oke. Sip, terima kasih telah menonton video kami. Jadi jangan lupa di like, di subscribe juga channel ini, dan dipesan juga barangnya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.